Assalamualaikum, nama saya Juliana Pratiwi. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video kali ini saya akan membahas pendapat pribadi saya terhadap mata kuliah pembiayaan Bank Syariah pada pertemuan pertama sampai pertemuan 9. Di pertemuan pertama, ada konsep dasar pembiayaan. Jadi yang saya ketahui adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan ini adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, ada jenis-jenis pembiayaan. Nah, pembiayaan ini dibagi 4 segi. Yang pertama ada segi kegunaan. Di segi kegunaan, di pembiayaan investasi biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek. Di pembiayaan modal kerja biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Terus ada segi tujuan nih. Di segi tujuan ini ada 3. Yang pertama ada memperoleh barang-barang kebutuhan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya. Terus untuk perdagangan. Nah, selanjutnya ada segi jaga waktu. Di segi jaga waktu itu ada jangka pendek, waktu menengah, jangka panjang, serta bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali. Terus yang terakhir nih ada segi jaminan. Di segi jaminan yang pertama ada pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Terus yang kedua ada pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang-barang atau orang tertentu. Nah, yang ketiga ada prinsip pemberian pembiayaan. Di yang ketiga ini tuh ada 6. Yang pertama itu ada karakter, modal, kapasitas, jaminan, kondisi, dan kendala. Jadi di karakter itu sifat customer baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Terus yang kedua tadi ada modal, itu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudorib. Terus yang ketiga ada kapasitas, itu kemampuan yang dimiliki calon mudorib. Yang keempat ada jaminan. Nah, jaminan itu barang yang diserahkan mudorib sebagai agunan. Terus yang kelima ada kondisi. Nah, ini ada situasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi. Terus yang keenam ada kendala. Ini batasan atau hambatan. Nah, yang keempat ada proses pembiayaan. Jadi proses pembiayaan itu adalah proses penilaian atau pengumpulan data pihak nasabah yang telah dilakukan oleh pihak bank dalam pembiayaan yang telah diberikan kepadanya. Yang kelima ada tahapan pembiayaan. Jadi tahapannya itu dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis yang dituju. Misalnya pemberian pembiayaan ke PNS, karyawan, dan lain-lain. Penetapan nasabah yang dibiayai. Keenam ada tujuan analisis pembiayaan. Jadi analisis pembiayaan memiliki tujuan yaitu menentukan jumlah pembiayaan yang layak untuk mengurangi resiko gagal bayar, untuk mengetahui apakah calon nasabah ini layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak. Nah, yang ketujuh ada analisa pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan modal kerja di mana pembiayaan yang dilakukan untuk keperluan meningkatkan produksi baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif dalam menjalankan operasionalnya. Nah, yang terakhir ada analisa kuantitatif dan kualitatif. Di analisa kuantitatif menggunakan data keuangan nasabah, sedangkan di analisa kualitatif menggunakan data non keuangan. Selanjutnya, kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah ini. Jujur aja, awal memasuki mata kuliah ini saya merasa sedikit gugup. Walaupun yang sama-sama kita tahu, mata kuliah ini, perkuliahan kita ini gak tatap muka.
tahu kenapa saya merasa gugup aja gitu ketika masuk mata kuliah ini. Tapi alhamdulillah mata kuliah ini nggak ada terkendala apapun, nggak ada masalah apapun. Terus pesan saya untuk Bapak, semoga Bapak tidak pernah bosan untuk terus mentransfer ilmu kepada kami mahasiswa yang haus akan ilmu. Semoga pembelajaran yang telah Bapak berikan bermanfaat dan berguna bagi saya dan teman-teman semua. Terakhir, mudah-mudahan kondisi yang kita alami sekarang ini cepat berlalu sehingga kita dapat melakukan aktivitas belajar mengajar dengan efektif kembali. Amin. Sekian dari saya, Juliana Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.